Oke, kita lanjutkan video yang ketiga untuk pembahasan bab matriks. Pada video ini, kita akan mencoba membahas dua subbab terakhir, yaitu yang pertama inverse matrix dan yang kedua adalah persamaan matriks. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu inverse matrix. Inverse matrix, misal saya memiliki matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka inverse dari A itu dilambangkan A pangkat negatif 1 itu sama dengan A dikali D dikurangi B kali C dikali dengan D min B min C A. Nah, AD min BC ini dinamakan determinan matriks A ini. D negatif B negatif C dan A, di mana ini adalah hasil pertukaran elemen pada diagonal utama. Dan ini adalah hasil dikalikan dengan negatif 1 pada diagonal samping. Nah, operasi seperti ini dinamakan adjoint. Jadi inverse matriks ordo 2x2 itu rumusnya adalah satu determinan dari matriks tersebut kali dengan adjoint matriks tersebut. Sebagai contoh, jika A dengan anggota 5, 8, 2, 3, maka inverse dari matriks A ini adalah titik-titik. Nah, A pangkat negatif 1 itu dimaksudkan adalah inverse dari matriks A. Oke, mari kita coba selesaikan. A pangkat negatif 1 atau inverse dari matriks A itu tadi setelah kita telah bahas di teorinya bahwasannya 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoint matriks A ini. Nah, determinan berarti perkalian bilangan-bilangan pada diagonal utama, yaitu 5 dikali 3 dikurangi dengan perkalian bilangan-bilangan pada diagonal samping, yaitu 8 kali 2. Berarti 1 per 5 kali 3 kurangi 8 kali 2 dikali adjointnya, dikali adjoint dari A ini. Caranya berarti bilangan pada diagonal utama kita tukar, jadi menjadi 3 dan 5 ditukar. Kemudian bilangan-bilangan pada diagonal samping kita kali dengan negatif 1. 8 dikali negatif 1 negatif 8, 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Kita selesaikan. 5 kali 3 itu 15, 8 kali 2 itu 16. Kita selesaikan lagi. 1 per negatif 1 dikali dengan 3 negatif 8 negatif 2 5. Berarti ini adalah hasilnya 1 dibagi negatif 1 itu 1, negatif 1. Berarti semua bilangan-bilangan pada matriks ini dikali dengan negatif 1. Berarti 3 akan menjadi negatif 3, negatif 8 menjadi 8, 2 menjadi negatif 2, negatif 2 menjadi 2 karena dikali negatif 1, 5 menjadi negatif 5. Pembahasan inverse cukup mudah dan kita insya Allah bisa memahami dengan benar. Lanjut ke subbab berikutnya, persamaan matriks. Persamaan matriks ini yang pertama kita harus mengetahui kesamaan matriks dulu, Kesamaan matriks, misalkan A itu matriks dengan anggota A1, A2, A3, A4 dan B itu B1, B2, B3 dan B4 anggotanya dikatakan sama jika, maksud di sini adalah A dan B dikatakan sama jika bilangan-bilangan yang letaknya sama pada matriks A dan B itu memiliki nilai yang sama. A1 berarti sama dengan B1. Yang pertama, yang kedua berarti A2 sama dengan B2. A3 sama dengan B3 dan A4 sama dengan B4.
Nah, jika memenuhi ini, maka dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Oke, ini namanya kesamaan matriks. Contoh soalnya, diketahui matriks A itu A, 2, B, C. Dan B adalah 3, 2, 1, 5. Jika A sama dengan B, maka nilai A tambah 2B kurangi C adalah titik-titik. Ya, penyelesaiannya, karena dikatakan sama, berarti bilangan pada matriks A dan B yang letaknya sama itu sama besar bilangannya. Berarti A sama dengan B. Ya, dikatakan sama nih. Berarti A sama dengan B, maka nah ini adalah matriks A, ini matriks B. Berarti bilangan-bilangan yang bersesuaian besarnya sama. Oke, berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 5. Maka A tambah 2B kurangi C, A-nya kita sudah dapat 3 tadi, B-nya dapat 1, berarti 2 kali 1 kurangi C, C-nya adalah 5. Berarti 2 tambah 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, maaf. Berarti 3 tambah 2, 5, 5 kurangi 5, 0. Ya, ini adalah kesamaan matriks. Ya, ini kesamaan matriks. Ini persamaan matriks yang harus kita ketahui terlebih dahulu, namanya kesamaan matriks. Nah, berarti matriks dikatakan sama jika bilangan-bilangan yang bersesuaian atau yang letaknya sama itu memiliki besar yang sama. Nah, baru kita masuk ke persamaan matriksnya. Persamaan matriks, ya. Kalau kesamaan matriks berarti dua buah matriks dikatakan sama jika tadi. Nah, kalau persamaan matriks itu berarti memuat ya matriks A dikali matriks B sedangkan matriks C ditambah D, itu adalah persamaan matriks. Nah, nanti ujung-ujungnya itu harus masuk ke dalam prinsip dua buah matriks sama, yang sama. Kita coba selesaikan nanti. Jika AX sama dengan B, nah ini adalah persamaan matriks karena perkalian dua matriks sama dengan satu matriks ini. Ini persamaan matriks. Nah, kita di sini akan mencari matriks X. Nah, matriks X berarti, nah kalau di perkalian biasanya kalau di sini mengalih pindah ruas jadi bagi B bagi A. Nah, di matriks enggak ada istilah pembagian, maka dia pindah ruas menjadi A inverse kali B. Karena letak A-nya di depan, maka nanti inverse-nya juga di depan. Kenapa seperti ini? Karena awalnya sebenarnya di sini masing-masing ruas dikali dengan A inverse, luas kiri kita kali A inverse sebelah kiri, matriks sebelah kanan kita kali dengan A inverse di sebelah kirinya matriks B. Kenapa? Karena perkalian A kali B tidak sama dengan B kali 1 di inverse. Di matriks tidak sama. Makanya ketika yang sebelah kiri dikali dengan A inverse, maka di sebelah kirinya, maka matriks B juga harus dikali A inverse di sebelah kiri B-nya. A kali A inverse itu matriks identitas. Matriks identitas kali matriks X itu akan menghasilkan matriks X itu sendiri. Ya, maka X. Tinggal tersisa A inverse kali B. Begitu pula dengan bentuk yang kedua ini, yang B. Nah, ini X-nya di sebelah kiri A. Maka kita kali di sebelah kanan A dikali inverse A, di sebelah kanan B dikali inverse B. Nah, A kali A inverse matriks identitas, X kali matriks identitas itu X, B kali A inverse ya tetap B kali A inverse. Inilah persamaan matriks. Contohnya, tentukan X supaya matriks 2, 3, 3, 5 ini anggotanya dikali dengan X sama dengan 6/4. Nah, dengan konsep yang pertama ini, maka X ini adalah kita tulis dulu, maka X adalah matriks ini diinverskan. Nah, tadi letaknya di sebelah kiri X, maka nanti juga ketika pindah ruas harus di sebelah kiri X, tapi inverse-nya dikali 6/4. Inverse kita pelajari tadi, berarti 1 per determinannya 2 kali 5 dikurangi 3 kali 3 dikali dengan adjoin dari matriks ini, 5 sama 2 ditukar, diagonal samping dikali -1 jadi -3 -3 dikali dengan matriks 6/4 anggotanya. Kemudian 10 kurangi 9 1, jadi 1/1 1.
Ya, ini tinggal kita kalikan. Nah, ini perkalian matriks. Nah, caranya baris kolom itu prinsipnya. Bilangan pertama dikali bilangan pertama dijumlah, bilangan kedua dikali bilangan kedua. 5 kali 6 30, minus 3 kali 4 minus 12. Pindah baris, maka di sini juga harus pindah baris karena di sini pindah baris. Min 3 kali 6 min 18, bilangan kedua dikalikan dengan bilangan kedua, 2 kali 4 plus 8. 1 bagi 1 1 dikali dengan 30 kurangi 12 18, negatif 18 tambah 8 negatif 10. Berarti matriks X nya adalah 18 negatif 10 anggotanya. Ini matriks X. Soal berikutnya, jika X sama dengan jika X dikali dengan matriks dengan anggota negatif 1 2 5 7 sama dengan 1 7 15 20, maka matriks X adalah, nah berarti nanti ini pindah ruas tapi dia berada di sebelah kanan matriks dengan anggota 1 15 7 20, diinverskan berarti. Nah, berarti penyelesaiannya adalah yang ini pindah ruas, maka ada tanda negatif 1. Ini menunjukkan inverse dari matriks yang pindah ruas. Kita selesaikan. Ini kita tulis lagi. Ini kita cari inverse-nya, jadi 1 per determinan dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita sederhanakan lagi. Negatif per 17 ini konstanta ya. Ya bukan matriks, jadi bisa pindah kemana saja. Jadi saya pindahkan ke depan. Nah, kalau matriks nggak boleh pindah ke depan, nggak boleh. Harus letaknya kalau tetap sebelah kanan ya harus tetap sebelah kanan. Ya, tapi kalau bukan matriks ya bisa kemana aja. Seperti negatif per 17 ini. Nah, ini kita kalikan dengan prinsip baris kali kolom. Ya, 1 kali 7 7. Terus 15 kali negatif 5 itu negatif 75. Kolom ini selesai, pindah ke kolom berikutnya, tetap baris yang sama, 1 kali minus 2 minus 2, 15 kali minus 1 minus 15. Dengan cara yang sama, 7 kali 7 49, 20 kali minus 5 minus 100, 7 kali minus 2 minus 14, 20 kali minus 1 minus 20. Kita sederhanakan, tetap negatif per 17, ini kita sederhanakan minus 68, ini minus 17, ini minus 51, ini minus 34. Dibagi minus per 17 semua, dikali dengan negatif per 17 semua akan menghasilkan 4. Negatif 68 dibagi negatif 17 4, negatif 17 dibagi negatif 17 1, negatif 51 dibagi dengan negatif 17 3, negatif 14 dibagi dengan 2, dibagi dengan negatif 17 itu 2. Berarti X nya 4 1 3 2. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, ini perkalian bukan inverse, jadi ada perkalian matriks sama dengan penjumlahan matriks. Nah, ini awalnya ini adalah persamaan matriks, nanti di akhir kita harus menggunakan prinsip kesamaan matriks ya. Dua buah matriks dikatakan sama jika bilang-bilang yang letaknya sama itu sama besar. Oke. Kita kalikan dulu dengan cara yang sama, baris kali kolom akan menghasilkan. Nah, pertanyaan nilai A dan B. Maaf, masih belum dibacakan soalnya dengan lengkap. Nilai A dan B adalah, nah penyelesaiannya kita selesaikan dulu. 1 kali 4 4, 3 kali minus 2 minus 3. 3 kali minus 1 minus 3. 1 kali minus 3 minus 3, 3 kali 2 plus 6. 2 kali 4 8, 5 kali minus 1 minus 5. Kolom kedua, 2 kali minus 3 minus 6, 5 kali 2 plus 10. Sama dengan kita jumlahkan, penjumlahan letaknya yang sama kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 2 1, A tambah B, A tambah B, 2B tambah 1, 2B tambah 1, 3 tambah 1 4. Kita sederhanakan. Yang ini menjadi 1 negatif 3 3 4. Yang ini sudah sederhana, 1 A tambah B, 2B tambah 1 dan 4. Nah, ini dua buah matriks yang sama. Berarti elemen-elemen yang letaknya sama itu kita samakan. Berarti 2B tambah 1 sama dengan 3. Oke. Berarti 2B, 1 ini pindah ruas.
dari plus pindah ruas jadi minus, jadi 3 kurangi 1 2. Berarti 2B sama dengan 2, B-nya 1. Kita nyari A pakai A tambah B sama dengan minus 3. Nah, pakai persamaan yang itu ya. A tambah B sama dengan minus 3, B-nya tadi dapat 1, berarti A tambah 1 sama dengan minus 3. Pindah ruas, plus pindah ruas jadi minus. Minus 3, minus 1, minus 4. Jadi A-nya minus 4. Jadi A dan B adalah minus 4 dan 1. Oke, untuk pembahasan terakhir materi matriks saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.